Production. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud kerende malempang, Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali bersama saya Nacaryani di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara Bidang Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayu Bagia kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang indah ini hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Ibu Dr. Randa Sisto Hartati, MSI, yang merupakan tokoh agama Hindu di Kalimantan Tengah ini, yang pernah menjabat sebagai Kabid Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selama masa pengabdiannya 16 tahun sebagai Kabid Bimas Hindu, dan saat ini aktif sebagai Ketua WHDI Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi Wakil Ketua di Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan berbincang bersama kami di Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mengapa Kaharingan berintegrasi dengan Hindu. Sebagai pembuka hari ini, Ibu bisa bercerita mengenai kronologi hingga terjadinya integrasi Kaharingan ke Hindu, dan apakah dengan berintegrasi dengan Hindu upacara atau ritual warisan nenek moyang atau leluhur Kaharingan ada perubahan? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud kerende malempang, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita mengaturkan Angayu Bagia kehadapan Danying Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas suara nugerahnya lah kita dapat bertemu di ruang ini dalam rangka mengisi broadcast Bindu Kalteng. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara perjalanan sejarah integrasi Kaharingan ke Hindu, diawali dengan perjuangan melalui sebuah lembaga atau organisasi yang disebut dengan SKDI. Jadi SKDI ini adalah kepanjangan dari Syarikat Kaharingan Dayak Indonesia yang sudah terbentuk di Kalimantan Tengah ini pada tahun 1950. Nah, perjuangan untuk integrasi ini, untuk memperjuangkan Kaharingan supaya menjadi agama ini sudah diperjuangkan sejak lama, sejak tahun 50 sebenarnya. Nah, ada banyak hal yang dilakukan oleh para tokoh kita waktu itu yang bergabung dalam SKDI, karena SKDI itu adalah sebuah syarikat yang memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat Kalimantan Tengah yang dibentuk di Desa Bahupalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, SKDI ini sangat giat sekali untuk memperjuangkan, menginginkan agar Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah itu bisa menjadi sebuah agama sebagaimana yang lain. Namun sebelum itu, memang sebelum ada SKDI di Kalimantan Tengah ini, kepercayaan masyarakat Kalimantan Tengah ini tidak disebut Kaharingan dulunya. Dia disebut sebagai, ada yang menyebut dirinya sebagai agama Helu, ada yang menyebutkan dirinya sebagai warisan leluhur. Berarti begitu banyak macam ya? Begitu banyak macam sesuai dengan daerah aliran sungai. Nah, oleh karena itu dalam rangka memperjuangkan keinginan supaya agama dan kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa diakui sebagai agama baru, maka
SKDI ini berjuang luar biasa. Nah, oleh karena itu perjuangan ini berawal di tahun 50 hingga integrasi itu terjadi. Nah, dalam perjalanannya karena SKDI Serikat Keharingan Dayak Indonesia ini lebih banyak berorientasi kepada partai politik. Nah, oleh karena itu para tokoh kita pada zaman itu sepakat dalam rangka memperjuangkan supaya kepercayaan yang ada yang disebut dengan agama Helu, agama Ngaju dan lain sebagainya ini menjadi sebuah agama yang diakui oleh pemerintah. Maka tokoh-tokoh kita yang bergabung dalam SKDI itu membuat sebuah lembaga agama yang mereka sebut dengan Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia. Jadi Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia. Jadi dia lepas dari SKDI. Nah, jadi berharap supaya Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia inilah yang bersuara, memperjuangkan betul-betul supaya tradisi-tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ini menjadi sebuah agama baru yang diakui oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu di era itu karena sudah ada Majelis Besar Agama Hindu Keharingan, maka untuk mempersatukan nama, ada yang menyebutkan dirinya agama Helu, agama Ngaju dan lain sebagainya, maka dipilihlah nama Keharingan itu untuk menjadikan sebuah, untuk mempersatukan sifatnya. Agar tidak satu yang kesini. Agar tidak satu mengatakan ini agama Helu, oh ini agama Ngaju, oh ini agama macam-macam lah namanya waktu itu gitu. Nah, oleh karena itu perjuangan Majelis Alim Ulama Keharingan Indonesia ini memperjuangkan, mereka sepakat, para tokoh kita waktu itu bersepakat bahwa menamakan agama yang akan diperjuangkan ini adalah Keharingan. Yang notabene Keharingan juga berasal dari sebuah ayat dalam syair suci umat kita, yaitu Danum Nyalung Keharingan Belum. Artinya Danum Nyalung Keharingan Belum itu adalah air suci kehidupan. Artinya Keharingan itu adalah air suci kehidupan. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa ada istilah Keharingan. Itu memang betul-betul diambil dari bahasa Sangiang yang memang diyakini oleh umat kita pada saat itu hingga sekarang. Nah, kemudian keberadaan Majelis Besar Alim Ulama Keharingan juga berjuang habis-habisan dengan berbagai macam cara memperjuangkan supaya agama Keharingan ini bisa diakui oleh pemerintah. Negara sudah mengakui, tapi pemerintah yang belum karena kita ada aturan. Nah, mereka memperjuangkan itu. Dan kita melihat juga bahwa begitu nama Keharingan itu disebutkan sebagai agama untuk mempersatukan seluruh wilayah ada di Kalimantan Tengah ini serta-merta diterima oleh para tokoh kita yang ada di pelosok. Jadi tidak ada protes waktu itu, tidak ada protes. Kenapa harus Keharingan? Kenapa tidak agama Helu? Kenapa tidak agama Ngaju? Kenapa harus Keharingan? Itu tidak ada protes. Begitu diterima, begitu disepakati, itu diterima langsung oleh para tokoh-tokoh kita yang ada di daerah. Yang ada di daerah. Karena waktu itu masing-masing daerah aliran sungai itu ada perwakilannya. Dan dari Kahayan, dari Kapuas, dari Barito juga ada Pak Gajo Nanggap dan lain sebagainya. Itu mereka ada tokoh-tokoh kita yang ada di daerah Barito gitu. Kemudian dari Kota Waringin ada nama Ranan Baut dan lain sebagainya. Jadi mereka-mereka inilah yang menyepakati, turut menyepakati. Nah, kesepakatan itu dibuat oleh para tokoh kita, diantaranya ada Pak Lewis KDR, ada Pak Simal Penyang, ada Pak Liber Sigai, dan yang lain-lainnya. Nah, perjuangan ini tidak serta-merta mulus. Perjuangan ini sangat panjang. Karena negara sudah mengakui bahwa kemerdekaan untuk memeluk agama dan percaya ini diakui oleh negara. Tapi pemerintah belum mengakui bahwa tidak boleh ada banyak syarat untuk membentuk agama baru. Karena pemerintah hanya mengakui ada 5 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Ya, jadi ada 5 agama itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya
di tahun 79 setelah pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri ada mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani, kalau tidak salah waktu itu Bapak Menteri Dalam Negerinya Amir Mahmud, yang menyatakan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang tidak beragama yang diakui oleh pemerintah, ada 5 agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, maka dalam hal pelayanan di pemerintahan itu dalam KTP-nya dibuat tanda strip. Nah, itu edaran itu yang membuat tokoh-tokoh kita yang bergabung dalam Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia itu merasa ini kita tidak bisa diakui nih kalau begini. Jadi ada kebingungan ya Bu? Iya, ada kebingungan. Kemudian umat kita juga bingung ini bagaimana kita ini. Sementara kalau ikut agama Kristen mereka nggak mau karena memang agama ya berbeda-beda aliran sungai juga. Nah, oleh karena itu Majelis Besar Alim Ulama Keharingan sangat-sangat terpukul waktu itu. Bagaimana caranya untuk bisa memperjuangkan. Akhirnya mereka berangkat menemui pemerintah pusat, Departemen Agama waktu itu. Bagaimana ke Departemen Agama tidak bisa mengatakan, oh iya kita terima, tidak bisa. Akhirnya perjuangan mereka seakan-akan kurang berhasil. Akhirnya mereka kembali ke daerah, bertemu dengan tokoh pimpinan daerah di Kalimantan Tengah, orang nomor 1 di Kalimantan Tengah ketika itu, memohon dukungan dari pemerintah provinsi bagaimana kira-kira supaya kami Keharingan ini bisa diakui oleh pemerintah. Mencari jalan keluarnya. Apa yang terjadi ketika itu, pimpinan daerah orang nomor 1 di Kalimantan Tengah dengan tegas mengatakan kepada para tokoh kita yang datang waktu itu. Nah, tokoh kita yang datang waktu itu ke beliau petinggi itu adalah Pak Simal Penyang, Pak Lewis Kadier, Pak Liber Sigai, Pak Rosani Dena SH Paranan Baut. Mereka menghadap meminta dukungan pemerintah daerah, tetapi jawaban dari pemerintah daerah waktu itu dengan lantang mengatakan saya tidak akan mempertaruhkan nama dan jabatan saya hanya untuk Keharingan, untuk memperjuangkan Keharingan. Luar biasa ya. Nah, inilah yang menjadi membuat para tokoh-tokoh kita lebih semangat lagi. Di pemerintah daerah tidak mendukung. Bagaimana ini kita? Apa memang kita menyerah? Nah, sementara umat dimanapun berada sudah menyatakan bahwa kita ini akan memperjuangkan diri. Nah, oleh karena itu para tokoh-tokoh kita kembali datang ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah pusat. Dalam waktu itu Menteri Agama diterima oleh Menteri Agama. Menteri Agama juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Waktu itu Menteri Agamanya Bapak Haji Alam Sahratu Prawira Negara. Menteri Agama mengatakan Keharingan yang ada di Kalimantan Tengah, yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Tengah, mohon maaf tidak bisa dilayani oleh Departemen Agama. Nah, karena memang sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri tahun 79 itu bahwa bagi yang masyarakat yang tidak memeluk agama, 5 agama yang diakui oleh pemerintah, maka dalam KTP-nya dikasih tanda strip saja gitu. Nah, sementara generasi muda kita sudah mulai masuk sekolah, ikut belajar agama, harus agama Kristen atau Islam atau yang lain gitu. Sementara agama kita nggak ada. Di daerah pun sudah seperti itu, pemerintah daerah sudah mengatakan seperti itu, tidak akan mempertaruhkan jabatan, nama dan jabatan hanya demi untuk Keharingan. Nah, akhirnya pihak pusat, Kementerian Dalam Negeri melalui Departemen Agama waktu itu menyarankan kalau memang masyarakat Kalimantan Tengah yang notabene menyatakan dirinya, sudah bulat menyatakan dirinya Keharingan, ingin dibina oleh pemerintah, silahkan memilih agama. Nah, silahkan memilih, itu arahannya. Tapi Pak Menteri tidak mengarahkan harus ini agama ini. Silahkan memilih. Kira-kira dari 5 agama ini, agama mana yang cocok
dengan keharingan yang ada di Kalimantan Tengah itu, atau memilih menjadi penghayat kepercayaan yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Nah, para tokoh kita kembali ke Kalimantan Tengah, urun rembuk mereka dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai tokoh lain lintas agama. Akhirnya mereka mengadakan diskusi panjang untuk melihat kira-kira dari menyesuaikan dengan saran dari pemerintah pusat, Departemen Agama, bagaimana supaya kita ini dibina oleh Departemen Agama. Nah, kalau kepercayaan, mereka jelas-jelas menolak, tidak mau dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, oleh karena itu dicarilah, dilihat satu-satu ini agama ini. Ditelaah oleh mereka, berbulan-bulan mereka menelaah itu. Kalau ke Kristen seperti ini tidak mungkin, kalau ke Katolik juga tidak mungkin, kemudian ke Islam tidak mungkin, ke Buddha juga tidak mungkin. Nah, terus yang Hindu bagaimana? Yang Hindu pun tidak serta-merta diterima oleh mereka para tokoh. Yang Hindu kita harus ke Bali dulu untuk melihat bagaimana kehidupan umat Hindu yang ada di Bali. Karena mayoritas Hindu ada di Bali. Karena waktu itu kan mayoritas Hindu ada di Bali. Gitu. Jadi melihat dulu bagaimana sih kehidupan umat Hindu yang ada di Bali. Upacara dan lain sebagainya. Nah, mereka beberapa orang diberangkatkan ke Bali untuk melihat bagaimana sistem kehidupan, tata kemasyarakatan masyarakat di Bali, umat Hindu yang ada di Bali. Nah, ternyata hasil kajian mereka bahwa umat Hindu yang ada di Bali dengan tradisi Balinya memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran keharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, kesamaannya adalah sama-sama menggunakan sarana dan prasarana upacara ritual keagamaan. Itu salah satu yang sangat menonjol. Kalau di Bali ada ritual upacara dari lahir sampai kematian. Nah, kemudian di Kalimantan Tengah juga ada upacara dari dalam kandungan sampai kepada ritual kematian. Nah, melihat itu semua, akhirnya para tokoh-tokoh kita, oh ini kalau begitu lebih baik ini sajalah. Iya, agama yang dipilih untuk kita berintegrasi. Itu pun tidak cukup sampai di situ, tidak cukup sampai di sana. Tokoh-tokoh kita berjuang karena ini banyak persoalan yang harus disikapi dengan itu. Karena kenapa harus memilih Hindu? Karena itu tadi kesamaannya sudah ada. Kalau umat Hindu di Bali memakai sarana prasarana air, buah dan biji, kita juga sama seperti di Karingan juga ada seperti itu. Nah, oleh karena itu dipilihlah, dan itu tidak serta-merta bisa langsung diterima, baik oleh umat kita yang ada di Kalimantan Tengah, umat Kaharingan, juga oleh lembaga agama yang ada di Bali. Oleh Parisada tidak bisa diterima serta-merta, karena waktu itu Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat itu berkedudukan di Bali, bukan di Jakarta. Jadi berkedudukan di Bali, para tokoh-tokoh kita konsultasi sampai mereka pada akhirnya berkonsultasi dengan orang nomor 1 di Bali waktu itu, menjabat sebagai Gubernur Bali, Bapak Profesor Ede Bagus Mantra. Yang kebetulan beliau adalah Gubernur Bali yang juga adalah profesor yang penelitiannya, kajiannya tentang kebudayaan di Indonesia. Nah, setelah dipresentasikan oleh tim dipimpin oleh Pak Lewis dan kawan-kawan di hadapan para tokoh yang ada di Bali, maka Pak Ede Bagus Mantra sebagai orang kebudayaan yang penelitiannya fokus kepada kebudayaan di Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya tradisi yang ada di Kaharingan di Kalimantan Tengah itu adalah tradisi Hindu pada zaman Weda. Itu pernyataan beliau waktu itu. Nah, oleh karena itu semakin kuatlah keinginan dari tokoh-tokoh kita, keyakinan tokoh-tokoh kita untuk berintegrasi dengan Hindu. Nah, oleh karena itu secara administrasi Majelis Alim Ulama Kaharingan
Indonesia secara resmi bersurat kepada Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berkedudukan di Denpasar, Bali. Nah, surat itu tidak lama diterima oleh pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk menerima integrasi itu. Dan integrasi itu tidak hanya melalui dokumen saja. Jauh sebelum pelaksanaan integrasi itu terjadi di Kalimantan Tengah, sebelumnya ada upacara juga di Bali gitu. Dilaksanakan dengan yang disebut dengan pensudian, sudiwedani. Nah, karena sudiwedani itu adalah menyatakan bahwa seseorang memeluk agama Hindu. Nah, tidak bisa semua orang Kalimantan Tengah di sudiwedani melakukan. Oleh karena itu, di daerah-daerah. Iya, oleh karena itu waktu itu dipilihlah karena kebetulan Pak Lewis KDR adalah salah seorang tokoh yang menjadi ketua daripada Majelis Majelis Besar Alim Ulama Keharingan Indonesia. Ditunjuklah Pak Lewis KDR BBA mewakili umat Keharingan di Kalimantan Tengah untuk disudiwedanikan. Pelaksanaan sudiwedani sendiri dilaksanakan di Pura Jagatnata di Denpasar, Bali itu tahun 80. Nah, kemudian nama Pak Lewis juga dibalikan. Dibalikan. Iya. Jadi nama Pak Lewis itu kalau di Bali nama beliau adalah I Putu Jata Mantra. Itu sebagai syarat. Iya, bukan syarat saja, tapi itu sebagai kehormatan bahwa Pak tokoh Keharingan di Kalimantan Tengah sudah menyatakan dirinya berintegrasi dengan umat Hindu yang di Bali, maka dia diberi gelar kehormatan namanya adalah I Putu Jata Mantra. Karena tidak mungkin kan semua umat yang ada dibawa ke Bali untuk disudiwedani. Jadi perwakilan saja dilaksanakan di Pura Jagatnata di Denpasar. Berarti Pak Lewis saja, Bu? Iya, nama Pak Lewis saja yang karena itu hanya mewakili. Nah, kemudian itu perjuangannya secara administrasi memang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita untuk bergabung itu. Kemudian dengan tidak lama berselang, singkat cerita, tidak lama berselang Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat membuat jawaban atas permohonan tersebut bahwa lembaga agama Hindu dalam hal ini Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menerima integrasi umat Keharingan berintegrasi dengan Hindu. Dan tindak lanjut daripada itu keluarlah surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Ada pembicaraan khusus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dengan pihak Departemen Agama. Nah, kebetulan sekali waktu itu di Departemen Agama Pusat itu ada tokoh kita dari Kalimantan Selatan, namanya Dr. Gigi Willy Pratnyasuriya. Jadi beliau adalah tokoh asal Kalimantan Selatan, dia dokter dan dia menjadi direktur urusan waktu itu urusan agama Hindu. Nah, melalui beliaulah komunikasi ini jalan gitu. Sehingga surat-surat sudah sedemikian dibuatkan, proses yang cukup panjang karena perjalanannya dari 1950 melalui SKDI sampai ke 80 hampir 30 tahun proses itu berjalan. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan upacara Hangkat Hambai. Karena sesuai dengan tradisi di Kalimantan Tengah bahwa apabila kita sudah menjadi saudara bahwa Hangkat Hambai ini dilakukan antara pengurus Parisada Pusat dengan pengurus Majelis Alim Ulama Keharingan Indonesia. Nah, waktu itu begitu surat dari dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melalui atas nama pemerintah melalui SK 37-nya keluar, maka nama Majelis Alim Ulama Keharingan Indonesia itu sudah berganti, tidak lagi menjadi Majelis
Besar Alim Ulama Kaharingan, dia sudah ganti nama menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan berdasarkan SK 37. Jadi di SK 37 itu ada dibunyikan bahwa Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai badan keagamaan. Ini sangat-sangat luar biasa. Tidak ada lembaga agama lain yang mendapatkan SK dari pemerintah gitu. Jadi SK 37. Yang konon menurut beberapa orang hukum bahwa SK 37 itu keluarnya hanya sekali atau dalam bahasa hukumnya inmaleh katanya. Nah, jadi ini yang membuat kita sendiri umat Kaharingan di Kalimantan Tengah bergabung. Dan tindak lanjut dari itu ada acara Hangkat Hambai yang dilaksanakan di Balai Induk Kaharingan, Jalan Tambun Bunga nomor 5. Itu dilaksanakan tanggal 30 Maret. Nah, jadi yang melaksanakan pensudian, yang melaksanakan acara Hangkat Hambai, para pengurus Parisada dengan pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan itu adalah seorang pendeta yang bernama, kalau tidak salah, Ida Pedanda Gede Sibang. Jadi beliau dan istri yang datang langsung ke Palangkaraya melaksanakan acara Hangkat Hambai. Nah, dengan ritual itu 30 April tahun 80 itu sudah resmi bahwa kita umat Kaharingan di Kalimantan Tengah itu bergabung atau berintegrasi dengan Hindu gitu. Artinya kita menjadi salah satu bagian dari umat Hindu yang ada dengan tradisi Kaharingan di Kalimantan Tengah. Di samping itu Bu, bagaimana untuk setelah berintegrasi, bagaimana pemerintah melayani hak-hak sipil? Ya, betul. Jadi bagus sekali. Jadi begitu integrasi terjadi, dan itu sudah dari Departemen Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Gubernur Kalimantan Tengah membuat edaran. Ada edaran Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Tengah. Jadi bunyi suratnya adalah memerintahkan kepada seluruh Bupati Wali Kota se-Kalimantan Tengah, kalau ada umat Kaharingan yang mengurus hak-haknya di pemerintah, mengurus KTP dan lain sebagainya, maka kepada mereka diberikan dalam kolom agama itu agama Hindu. Jadi tidak lagi strip. Kalau dulu kalau orang Kaharingan mengatakan saya agama Kaharingan, diberi strip. Tapi begitu integrasi itu terjadi melalui edaran Gubernur Kalimantan Tengah, zaman itu Pak Uya Agara membuat surat edaran, maka setiap masyarakat umat yang menyatakan dirinya Kaharingan itu dalam KTP-nya ditulis dengan agama Hindu. Jadi itu reaksi dari pemerintah daerah karena sudah secara resmi memang sudah ada itu. Jadi itu dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah daerah. Kita bersyukur pemerintah daerah responnya bagus sehingga umat kita yang ada di daerah di semua wilayah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah ini sudah tahu itu. Bagaimana kalau mengenai warisan leluhur Bu tentang Kaharingan ini? Terkait dengan warisan leluhur, tradisi-tradisi maksudnya. Tradisi-tradisi yang terjadi yang sudah dilaksanakan oleh umat Kaharingan memang pada saat itu begitu gaung integrasi itu terjadi, memang ada sedikit suara atau gejolak dari luar gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa dengan integrasi Kaharingan ke Hindu maka semua tradisi-tradisi Kaharingan bisa dihindukan, atau yang paling ekstrim yang sering disebut-sebut bahwa dengan integrasinya Kaharingan ke Hindu maka semua dibalikan. Jadi, nah, pernyataan ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Begitu tapi tidak semua daerah sih, ada beberapa gitu perwakilan yang mengatakan bagaimana dengan tradisi Kaharingan ini, apa hilang, apa dibalikan atau seperti apa. Nah, menyikapi itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Pak Idewa Gede Gereh Putra dengan sekretarisnya Pak Oka Swastika membuat surat edaran.
di surat edaran nomor 1 tahun 80, rasanya bulan Maret itu, begitu integrasi terjadi. Jadi dalam surat edaran itu di sana dinyatakan bahwa tradisi-tradisi atau upacara-upacara ritual keagamaan yang sudah dilaksanakan oleh umat Kaharingan di Kalimantan Tengah itu akan tetap dan terus dipelihara dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu bunyinya. Nah, oleh karena itu dengan edaran itu umat juga mulai redam, tidak ada lagi bahasa seperti teman. Memang faktanya di lapangan memang masih ada sebagian yang tidak memahami itu. Tapi tidak terlalu ekstrim seperti sebelum ada edaran itu. Jadi itu sudah diantisipasi oleh lembaga kita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tidak benar tradisi-tradisi yang ada di Kaharingan itu dengan serta-merta dihilangkan. Tidak ada satupun menurut hemat kami tradisi Kaharingan itu dihilangkan dengan adanya integrasi. Berarti umat yang ada di Kalimantan Tengah ini, khususnya umat Kaharingan, sudah legowo seperti Ibu menerima integrasi. Jadi umat Kaharingan memang sudah legowo menerima itu. Tetapi memang disadari semestinya lembaga majelis ini yang diperintahkan melalui SK 37 membina dan melayani umat Kaharingan di Kalimantan Tengah sebenarnya harus gencar memberikan sosialisasi ke daerah. Namun pembinaan ke daerah. Namun apa mau dikata, karena kalau turun ke daerah kan ada keterbatasan anggaran yang dirasakan gitu oleh pimpinan lembaga kita, sehingga memang sosialisasi terkait dengan integrasi di saat itu memang sangat-sangat jarang dilakukan gitu. Hanya mungkin kelompok-kelompok tertentu yang bisa memahami, tokoh-tokoh. Makanya tokoh-tokoh yang mewakili daerah aliran sungai itu memang itu yang diminta untuk menyampaikan informasi itu. Baik. Terima kasih luar biasa Ibu sudah menyampaikan bagaimana kronologi tentang proses integrasi ini yang ada di Kalimantan Tengah ini. Kami persilahkan untuk Ibu untuk menyampaikan kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan bahwa dengan integrasinya umat Kaharingan dengan Hindu, maka tidak satupun tradisi Kaharingan itu dihilangkan, malah itu terpelihara sampai sekarang. Saya yakin dan percaya kalau tidak ada integrasi, maka Kaharingan hanya tinggal nama sampai sekarang. Kaharingan berintegrasi dengan Hindu sudah 45 tahun integrasi ini sampai 2025. Ada banyak hal kemajuan karena semenjak integrasi ada sekolah PGA yang didirikan, kemudian ada sekolah tinggi sampai ke perguruan tinggi, sampai sekarang sudah menjadi institut agama. Ya, Bu? Itu bukti bahwa perjuangan para tokoh kita ini sangat-sangat luar biasa. Integrasi itu sangat-sangat luar biasa. Mereka tidak salah memilih Hindu sebagai tempat wadah berintegrasi, karena semua yang ada dalam ritual Kaharingan itu memang terpelihara sampai saat ini. Dan malah kita bangga bahwa dengan integrasi umat Kaharingan dengan Hindu ini, kita memiliki sumber daya manusia yang handal. Malah saat ini kita sudah memiliki satu orang guru besar yang memang dulu jebolan PGA, kemudian staf di Denpasar, lanjut ke India, sampai sekarang sudah menjadi guru besar. Itu kebanggaan kita. Itu bukti bahwa integrasi itu tidak salah. Integrasi itu memang betul-betul untuk mempertahankan Kaharingan itu. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau tidak ada integrasi, saya yakin dan percaya Kaharingan ini akan hilang dan hanya tinggal cerita saja. Hanya tinggal cerita. Oleh karena itu kita sangat berbangga sekali, sumber daya manusia kita sangat-sangat banyak, sangat-sangat luar biasa. Sudah banyak dokter-dokter yang memang asli orang Kalimantan Tengah. Baik, luar biasa Ibu. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ibu narasumber kita membahas tentang mengapa Hindu dan Kaharingan itu berintegrasi. Semoga apa yang diperbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang bagaimana sih proses integrasi Hindu dan Kaharingan itu sendiri. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, saya Nacaryani dan kerabat yang bertugas di Hindu Kalteng Podcast memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri bersama dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu.